terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita masih bertemu lagi di Daily Seeking God. Kita masih ada di tema ke-7, yaitu kita masih belajar tentang Injil Kasih Karunia. Saya akan bacakan satu ayat, beberapa ayat, bukan satu ayat, di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Saya akan memulai. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita baca di ayat ini, apa yang kita dapat, apa yang kita punya saat ini, keselamatan yang kita punya ini, semuanya adalah pemberian. Tanpa kita harus berusaha, kita sudah diberi keselamatan itu sendiri. Banyak dari kita, banyak dari manusia itu mencari keselamatan yang yang sifatnya sementara, saudara. Dari kita banyak mencari keselamatan sifatnya sementara. Tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Kristus Yesus itu sudah menebus kita. Ketika Dia mati di atas kayu salib, keselamatan yang kita cari, keselamatan yang manusia cari itu sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita tidak perlu bersusah payah, kita tidak perlu berjuang, kita tidak perlu mengusahakan sesuatu yang lebih berat. Tetapi Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma, tanpa kita harus. Kalau Kristus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita percaya sama Yesus, kita tidak perlu mengalami yang namanya disalib. Kita tidak perlu yang namanya mengalami sampai dicambuk 39 kali. Kita tidak perlu yang namanya dikasih mahkota berduri. Kita tidak perlu mengalami itu semuanya. Mungkin saat ini apa yang kita bayarkan itu sangat murah dibandingkan dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi keselamatan yang kita terima saat ini adalah itu keselamatan yang benar-benar kasih karunia. Saya dulu pernah ingat ketika ikut training ya, Excellent Leader Training waktu tahun berapa itu? Tahun 2005 ya. Saya waktu itu tempatnya di Ampel. Kita harus masuki beberapa pos. Tapi ada satu pos yang namanya pos kasih karunia. Ya, pos kasih karunia. Kalau dulu ya waktu training itu kita ada namanya standar di dada sini ada standar. Standarnya apa? Itu humble 4, humble 3, humble 2, humble 1 kayak gitu. Ketika kamu punya satu pin humble, itu standarmu adalah humble 4. Itu adalah standar yang paling rendah. Tapi pada waktu itu kita masuk di kasih karunia. Ya, di situ ketika kamu tidak perlu melakukan apapun, ya, standarmu itu akan ditambah. Kamu hanya kalau di kenaikan standar itu kita harus mengalami yang namanya ujian kayak gitu. Tapi kalau di pos itu nggak perlu. Tim saya waktu itu cukup
melakukan berjalan beberapa meter hanya dengan kakinya diikat. Ya. Jadi 2 orang itu satu tim itu kakinya diikat. Ya, diikat antara semuanya diikat biar jalannya agak susah gitu aja untuk jalan bareng. Tapi ketika sampai di tempat yang sudah ditentukan, tidak perlu berjuang banyak, kita langsung dapat 1 pin tambahan. Itu namanya kasih karunia. Kita tidak perlu berjuang membayar harga sesuai dengan apa yang kita dapat, tapi kita sudah mendapatkan seperti itu. Begitu juga dengan keselamatan yang kita dapat, saudara. Saya akan bacakan di dalam kitab Roma. Sama ini sebenarnya ayatnya. Saya akan bacakan ayat yang ke-23, Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengampunan, keselamatan, manusia sejak kita dilahirkan itu adalah orang yang sudah berdosa. Ya. Karena kesalahan Adam dan Hawa, manusia lahir itu sudah mengalami yang namanya punya dosa warisan. Ayat ini tadi, ayat yang ke-23 tadi ngomong apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mau mengembalikan kemuliaan Allah dalam diri kita itu tidak bisa. Karena apa? Kita nggak akan mampu. Tuhan itu tahu kita nggak akan mampu untuk mengembalikan kemuliaannya. Kenapa? Kristus itu punya inisiatif. Dia harus datang ke dunia. Seperti ini bulan Desember kayak gini ya. Kita memperingati kelahiran Kristus gitu ya. Itu adalah sesuatu inisiatif yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, kita percaya saja. Kita nggak perlu berusaha keras, sangat keras. Kita cukup percaya karena Kristus dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan. Tentunya selanjutnya kita harus mengerjakan setiap keselamatan kita, saudara. Tidak cukup hanya percaya, kita terus hidup dalam dunia yang ya seperti yang dunia ajarkan. Tidak cukup seperti itu. Kita percaya, kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu. Kita nggak perlu membayar keselamatan itu dengan nyawa kita saat ini mungkin ya. Karena itu sudah dilakukan Kristus. Mungkin ada beberapa orang yang masih mengalami seperti itu, tapi itu hanya orang-orang tertentu, saudara. Tidak banyak, ya. Tidak banyak mungkin. Kalau dibandingkan dengan jumlah orang percaya saat ini, tidak banyak. Mungkin Stefanus dulu untuk mempertahankan Injil dia harus dirajam batu, kayak gitu. Kalau kita saat ini hampir jarang kita mengalami hal seperti itu. Karena apa? Karena kasih karunia itu yang sudah Tuhan berikan. Mari sebelum kita kehilangan kasih karunia itu, kita mau benar-benar ambil kasih karunia itu. Kita mau kerjakan kasih karunia itu. Kita mau benar-benar rawat kasih karunia itu. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan, itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Itu Tuhan berikan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Kita sudah diselamatkan. Kita sedang diselamatkan. Makanya mari saat pagi hari ini saya ajak untuk kita semuanya belajar untuk menghargai kasih karunia. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mulai hargai. Pelayanan kita, setiap kesempatan kita di mana Tuhan berikan, di tempat kerja, bagaimana kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Pergunakan itu. Jangan sampai kasih karunia yang sudah Tuhan berikan itu terbuang dengan sia-sia. Dalam keluarga kita, saudara, ini kita sudah mendekati akhir tahun, waktunya kita rekomitmen lagi sama Tuhan. Tuhan,
waktu yang baik untuk kita memulai suatu hal yang baru ya. Di tahun yang baru kita mulai, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan di tahun 2021 ini? Keselamatan yang sudah Engkau berikan, apa yang harus saya kembangkan lebih lagi? Komitmen apa yang harus saya perbaharui lebih lagi? Itu adalah cara kita untuk menjaga kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Mari saat pagi hari ini kita bersama-sama belajar menghargai kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kematian Kristus 2000 tahun yang lalu hanya untuk kesenangan kita pribadi. Mari saat pagi hari ini saya ajak kita semuanya untuk berdoa ya, kita biar pagi hari ini kita bersama-sama menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Mari kita mau berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, untuk perenungan pagi hari ini. Tuhan, ajari kami menghargai setiap kasih karunia yang Kau berikan. Kami tahu Tuhan, tanpa kasih karunia-Mu Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun Tuhan. Tapi ketika kami mengerti Tuhan, hidup kami semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau belajar menghargai kasih karunia-Mu. Kami mau belajar menghargai Engkau dalam hidup kami. Kami mau belajar mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjaga kasih karunia yang Kau berikan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, ketika kami hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan, tidak ada satu hal yang mustahil dalam hidup kami. Semuanya sudah Engkau berikan Tuhan, tinggal kami mengerjakan setiap bagian kami. Kami serahkan Tuhan untuk kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang menuntun langkah kami hari ini Tuhan. Engkau yang menuntun langkah kami hari ini, biar kami selalu mengerjakan kasih karunia kami. Kami serahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang melihat video ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar setiap kami dibangunkan dan dibangkitkan iman kami Tuhan. Kami percaya dan kami imani Tuhan, ketika kami percaya akan Engkau Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Kami serahkan Tuhan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.